Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi. Saya Brother Runi, MC pada minggu ini. Apa kabar semua? Diharapkan kita tetap bersemangat bersama dengan Tuhan. Kita hadap pada hari ini, itu semua berkat kemurahan daripada Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita ambil ruang sedikit. Kita sampaikan kata-kata berkat di ruang chat box ataupun di ruang bawah YouTube ini. Mungkin kata-kata berkat yang kita sampaikan walaupun satu perkataan saja memberkati orang sekeliling kita, bukan? Amin. Nah, sebelum kita mendengar puji sembah dan sebelum kita mendengar khotbah pada hari ini, mari kita persiapkan diri kita. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin doa ini. Mari kita berdoa, tunduk kepala, kunci tangan dan mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang begitu baik di dalam kerajaan syurga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pagi yang begitu indah ini kami bersyukur kerana masih ada kesempatan untuk datang di hadapan-Mu. Kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami dapat mendengar khotbah pada hari ini. Itu semua kerana kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Daripada awal hingga akhirnya, biar semuanya dalam keadaan baik. Dan kami dapat mengikuti dengan begitu baik sekali oleh kerana pimpinan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami buka pagi ini dengan begitu baik. Kami buka puji sembah ini dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah pun berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Kami datang kepada-Mu Tuhan, mengembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu. Kau Allah yang besar dan berkuasa di atas kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu tinggilah-Ku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan yang layak
segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia segala pujian dan selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami Tuhan, angkat kami dari kegelapan,
Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, mempunyai Bapa seperti Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang melayakkan kami dan memberikan kami hidup yang kekal sampai pada saat ini. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap pribadi kami. Kami ada pada hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kau yang terus ada bersama-sama dengan kami. Buka telinga, mata, hati rohani kami Tuhan. Apa yang kami dengar, yang kami dapat pada hari ini akan menjadi satu pedoman dalam hidup kami. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas semuanya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Dimanapun Anda berada ketika ini, pastor doakan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online. Pastor yakin dimanapun Anda berada ketika ini yang sedang mengikuti ibadah online ini, pastor percaya bahwa berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang yang setia, yang terus menerus membuka hatinya untuk Tuhan bekerja. Pasti saudara diberkati. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada hari ini kita belajar satu bahagian firman yang terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41. Pada minggu yang lalu kita mempelajari Kisah Para Rasul pasal 3. Tapi minggu ini kita akan mempelajari pasalnya yang kedua. Baik, saya akan membaca bahagian ini dari 41 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita membahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Sejak dunia dijadikan hingga saat ini kasih-Mu tetap sama. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat belajar firman. Kami dapat mendengar firman. Kami yakin Tuhan bahwa ini adalah kesempatan dan ini adalah anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan hati kami, pikiran kami, agar semuanya Tuhan diisi dengan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan pada waktu kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman, maka kuasa firman ini akan bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami akan mengalami kuasa perubahan dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman ini Bapa di sorga, biar kiranya Tuhan apa yang hamba ucapkan melalui bibir mulut hamba-Mu, kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu akan memberkati jemaat sekalian yang mendengar. Kami serahkan ya Tuhan segala halangan-halangan yang coba menghalang konsentrasi kami mendengar firman. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami, agar pendengaran kami tajam, hati kami peka untuk mengerti kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup dalam gereja Tuhan sepanjang zaman. Pada minggu yang lepas kita mempelajari bagaimana ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Dan kita juga membahas bahwa gereja itu bukan berkata tentang gedungnya ataupun fisikalnya, tapi gereja itu berkata tentang diri kita, saudaraku.
di mana tubuh kita ini adalah gereja yang mana menjadi tempat kediaman Roh Kudus Tuhan, tempat kediaman Tuhan, sehingga saudaraku, kita menjadi pribadi yang benar-benar membawa impact yang besar dimanapun kita berada. Jemaat kekasih, kembali kepada tema pada hari ini yang kita bahas, yaitu otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gereja Tuhan sepanjang zaman. Saudara, kembali kepada teks pembacaan sebentar tadi, yang mana saudaraku, teks ini berbicara tentang hal-hal yang berubah dalam kehidupan umat Tuhan ataupun jemaat pertama di Yerusalem, saudaraku. Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, maka terjadi perubahan yang begitu besar, perubahan yang begitu drastik dalam kehidupan mereka, saudaraku. Sehingga dikatakan begitu banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berubah, meninggalkan kehidupan lama, saudaraku, dan masuk kepada kehidupannya yang baru bersama Kristus. Saudara kekasih, kita kembali kepada pendahuluan khotbah ini. Dikatakan, saudaraku, jemaat orang percaya yang berada di Yerusalem telah mengalami kuasa firman yang telah mengerjakan perubahan yang besar dan ajaib dalam hidup mereka. Ini yang kita lihat, bagaimana otoriti firman dan Roh Kudus bekerja di dalam gerejanya sepanjang zaman, saudara. Kuasa firman telah membebaskan mereka dari cara hidup lama dan mulai cara hidup yang baru bersama Kristus. Dan juga dikatakan jemaat pertama di Yerusalem ketika itu mereka hanya percaya melalui firman dan melakukan firman saja, iman mereka bertumbuh. Berarti hal-hal yang lain, saudaraku, itu tidak akan memberi apa-apa manfaat untuk pertumbuhan iman mereka. Mereka hanya percaya bahwa oleh firmanlah mereka dapat kekuatan, dapat berhadapan, beradaptasi dengan keadaan yang mereka sedang lalui. Saudara kekasih, itulah artinya, saudaraku, ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gereja Tuhan di sepanjang zaman. Sudah jelas, saudaraku, ketika sesebuah gereja tidak lagi mengandalkan otoriti firman, otoriti Roh Kudus Tuhan dalam gerejanya, saudaraku, dalam hidupnya, maka saudaraku, jelas kehidupannya tidak akan mengalami progres. Kehidupannya tidak akan mengalami pertumbuhan. Hanya oleh otoriti firman, otoriti dari kuasa Roh Kudus saja, saudaraku, orang itu ataupun gereja itu akan mengalami pertumbuhan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali kepada ayat pembacaan firman sebentar tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya. Jadi ini yang kita bahas pertama, saudaraku, orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan yang disampaikan ataupun khotbah yang disampaikan Petrus. Tapi inti daripada perkataan itu adalah apa? Firman yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang mendengar firman ketika itu. Jadi firman itulah, saudaraku, yang mereka terima. Perkataan yang mereka dengar, saudaraku, itulah yang mereka terima. Jadi, saudaraku, kita melihat bagaimana perkataan itu, firman itu berkuasa, punya otoriti, saudaraku, yang memberi perubahan ketika mereka menerima perkataan atau menerima firman Tuhan itu dalam hati mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Ada hal-hal yang terjadi. Oleh itu, saudaraku, kita melihat ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gerejanya, saudaraku, ada hal-hal yang luar biasa terjadi.
Yang pertama, saudaraku, kita lihat di sana terjadi rekonsiliasi dengan Allah dan di antara jemaat itu sendiri. Perdamaian terjadi, saudaraku. Puji Tuhan. Pada saat firman mengambil alih di dalam hati kita, dalam hidup kita, saudaraku, terjadi perubahan, yaitu rekonsiliasi, perdamaian dengan Allah terjadi, saudaraku. Perdamaian dengan Allah ini, saudaraku, adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kehidupan setiap orang yang telah mengakui Kristus, telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu sebabnya, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-41 dikatakan menerima perkataannya. Berarti, saudaraku, mereka menerima Injil, menerima firman Allah yang disampaikan. Saudaraku, lihat betapa luar biasanya, saudaraku, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang pertama. Karena mereka ini, saudaraku, bukan semuanya datang daripada latar belakang orang yang percaya. Mereka ada yang masih terpengaruh, yang masih menganuti kepercayaan Yudaisme, saudaraku. Bahkan orang-orang yang belum mengenal nama Kristus pada waktu itu. Setelah mereka mendengar firman, apa yang terjadi? Mereka menerima Injil, mereka menerima firman. Saudara, kita bersyukur pada hari ini karena, saudaraku, melalui bantuan media yang begitu canggih, saudaraku, kita dapat mendengar firman, kita dapat menerima firman, bahkan kita dapat mempelajari firman dengan cara yang sangat mudah sekali. Tapi persoalannya, saudaraku, apakah kita menerima kebenaran itu dan kita membiarkan kebenaran ataupun firman itu beroperasi dalam hidup kita? Saudara, inilah tindakan yang dilakukan oleh jemaat yang pertama. Mereka menerima kebenaran firman. Berarti, saudaraku, mereka sudah mempersiapkan diri mereka berdamai dengan Allah. Berdamai ataupun ada pertobatan terjadi, saudaraku. Saudara, pertobatan itu merupakan kunci keberhasilan dalam hidup kita, dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Apabila pertobatan itu tidak terjadi dalam hidup kita, saudaraku, kehidupan kekristenan kita, saudaraku, tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami progres ataupun pertumbuhan, saudaraku. Karena dikatakan, saudaraku, bahwa ada jurang yang sangat dalam, jurang yang sangat luas, saudaraku, yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah. Itu adalah dosa manusia, itu adalah pelanggaran manusia, sikap pemberontakan manusia terhadap Allah. Hanya, saudaraku, melalui pertobatan kita yang sungguh pada Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, saudaraku, saja yang dapat menjembatani jurang yang luas itu. Sehingga, saudaraku, manusia dan Allah, yang mana, saudaraku, jurang itu dapat disatukan melalui Kristus, saudaraku. Itulah yang dilakukan oleh jemaat yang pertama di Yerusalem. Pada waktu mereka mendengar firman, mereka menerima firman, mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh melakukan firman dalam hidup mereka. Sehingga, saudaraku, mereka benar-benar melihat terang Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Dan kehidupan mereka yang selama bertahun-tahun, saudaraku, yang dikuasai oleh cara berpikir yang lama, kehidupan yang lama, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan. Sehingga, saudaraku, mereka mengalami satu kehidupan yang benar-benar tidak lagi terikat dengan kehidupan yang berdosa. Langkah untuk memberi ruang kebenaran firman, itulah artinya pertobatan, saudaraku. Kita sedia dikoreksi oleh firman, diperbetulkan oleh firman dari segala kesalahan,
dari segala pelanggaran kita, dari segala pemberontakan kita, saudaraku, terhadap Kristus dalam hidup kita. Dan kita jadikan firman itu prioriti utama dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saudaraku. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, inilah respon yang dilakukan oleh jemaat pertama yang ada di Yerusalem ketika itu. Mereka hanya bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi mereka menjadi pelaku yang baik, saudaraku. Mereka mengerjakan firman dalam hidup mereka. Saudara mau mengalami perubahan dalam hidupmu? Saudara mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu pada hari-hari ini? Lakukan firman, saudaraku. Maka janji firman itu, saudaraku, akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, langkah untuk kita menerima firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Langkah pertobatan awal dalam hidup kita, saudaraku. Seperti mana, saudaraku, kalau kita melihat contoh-contoh dalam kitab Perjanjian Lama. Salah seorang raja yang terkenal yang kita ketahui, Raja Daud, saudaraku. Seorang yang begitu berhasil dalam kehidupannya. Seorang yang begitu dikatakan setiap kali berperang, saudaraku, dia adalah orang yang begitu berani dan terus mengalami kemenangan dalam hidupnya. Namun, saudaraku, oleh karena dia leka, saudaraku, melihat, menaati firman, sehingga apa yang terjadi? Dia jatuh, saudaraku, dalam dosa perzinahan. Saudara, tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Dia juga, saudaraku, mengalami banyak musibah dalam kehidupannya. Akibat daripada apa yang dia lakukan, saudaraku. Dosa yang dia lakukan. Namun, saudaraku, dia menyadari bahwa hal itu, saudaraku, menjadi penghalang untuknya terus bersekutu dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengakui di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya, pelanggarannya di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dia ungkapkan di dalam Mazmur 32 ayat 4, dia katakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudaraku, inilah pengakuan Daud, saudaraku. Pada waktu dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia bertobat, saudaraku. Dia meninggalkan pelanggaran ataupun dosa-dosa yang menjijikkan. Saudara, tindakan untuk bertobat, menerima firman dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Dan seterusnya apa yang ditekankan dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Selain mereka menerima perkataannya, mereka juga apa? Memberi diri dibaptis. Ini penting, saudaraku. Baptisan yang kita biasa lakukan di gereja, saudaraku, itu bukan sekedar upacara agamawi semata-mata, bukan, saudaraku. Baptisan yang dikatakan di sana adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, saudaraku. Itu berkata tentang komitmen dalam hidup kita. Mereka memberi diri dibaptis, berarti mereka mengakui hanya Kristus saja, saudaraku, yang menjadi penguasa tunggal dalam seluruh kehidupan mereka. Orang percaya yang ada di Yerusalem. Saudara, saya mau bertanya, berapa banyak di antara kita yang mana, saudaraku, selaku orang Kristen yang sudah dibaptis, namun, saudaraku, masih aktif, masih giat melakukan perbuatan dosa, masih berkompromi dengan kehidupan berdosa? Apakah itu masih terjadi? Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita, saudaraku, berarti kita bukanlah pelaku firman yang baik.
Memang saudaraku, kita adalah manusia yang biasa, manusia yang lemah. Kadangkala kita jatuh dalam dosa. Melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Namun saudaraku, apa yang ada kaitannya dengan baptisan itu? Kita tidak berkompromi. Kita tidak mau tinggal diam di dalam dosa itu. Kita cepat-cepat beralih kepada kehidupan yang benar. Itulah artinya saudaraku. Orang yang mengalami baptisan itu saudaraku, dia tidak berkompromi dengan perbuatan dosa. Saudara, inilah yang terjadi dalam gereja yang pertama. Ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gereja ataupun di tengah-tengah orang yang percaya, mereka menyerahkan diri mereka dibaptis, saudaraku. Tanda komitmen mereka yang sangat serius di hadapan Tuhan. Mereka tidak berkompromi dengan dosa, saudaraku. Namun mereka bertekad untuk apa? Menentang dosa dalam kehidupan mereka setiap hari. Saudara, dosa yang terus-menerus menggoda kita, yang coba mempengaruhi kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, dia berusaha supaya kita diikat, dipengaruhi oleh dosa itu. Tapi ingat saudaraku, kita adalah umat yang telah dibaptis, yang sudah mengakui kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Inilah yang dilakukan oleh jemaat pertama di Yerusalem, saudaraku. Hal yang kedua, saudaraku, yang berkaitan ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gereja sepanjang zaman. Yang kedua, saudaraku, ada kekuatan rohani melawan sifat mementingkan diri sendiri. Wah, saudaraku, ini adalah hal yang kita gumuli, saudaraku. Hal yang kita perangi dalam kehidupan kita setiap waktu. Karena saudaraku, sifat mementingkan diri sendiri ini, saudaraku, bukan hanya hal yang berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi hal yang benar-benar, saudaraku, yang coba mempengaruhi kita, yang berusaha menarik kita, supaya Kristus tidak lagi dibiarkan menguasai hidup kita. Inilah kecenderungan, saudaraku, tentang mementingkan diri sendiri. Dia lebih senang, saudaraku, melihat keadaan dirinya daripada kepentingan kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali melihat bahagian firman dalam ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tidak ada lagi yang punya mentality, saudaraku, saya sendiri-sendiri, saya tidak perlu kamu. Tidak ada, saudara. Kemudian dikatakan, lalu membagi dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lihat, saudaraku, ada perubahan yang begitu luar biasa terjadi, saudaraku. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal seterusnya, saudaraku, yang kita lihat bagaimana ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gereja Tuhan di sepanjang zaman. Yang kedua, ada kekuatan rohani melawan sifat mementingkan diri sendiri. Saudara, untuk melawan keinginan diri kita sendiri, saudaraku, kita benar-benar tidak mampu melakukannya. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang dapat mematahkan sifat mementingkan diri sendiri ini, saudaraku, dan kuasa firman. Apa yang kita belajar daripada gereja yang pertama, jemaat yang pertama di Yerusalem? Kelebihan mereka, saudaraku, diguna pakai untuk memberkati orang lain. Mereka tidak dipaksa, mereka tidak disenaraikan nama mereka, kemudian mereka diminta oleh
hamba-hamba Tuhan, kamu harus serahkan hartamu kepada orang-orang yang memerlukan. Tidak, saudaraku. Mereka pada waktu menerima firman, mereka mulai menyadari, saudaraku, kelebihan yang ada pada mereka, saudaraku, perlu dibahagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Bukankah ini sesuatu keajaiban yang terjadi di kalangan orang-orang percaya ketika itu? Kelebihan yang ada pada mereka itu dipakai untuk memberkati orang lain. Mereka tidak kedekut, saudaraku. Dan mereka begitu rela menggunakan kelebihan mereka. Saudara, di gereja kita begitu banyak kelebihan-kelebihan dalam hidup setiap orang. Saudara, kelebihan-kelebihan yang dimaksudkan di sini, saudaraku, mungkin itu bersifat daripada kelebihan, baik itu dari segi pengetahuan, ekonomi kita, saudaraku, kemahiran kita untuk membimbing seseorang, dan juga kelebihan kita di dalam pelaksanaan pelayanan Tuhan. Banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Saudara, apakah kita menggunakan kelebihan itu memberkati orang lain? Mungkin, saudaraku, kelebihanmu adalah orang yang tekun dalam doa, yang begitu kuat di dalam doa. Itulah kelebihanmu, saudaraku. Dan kita boleh guna pakai kelebihan itu mulai mendoakan orang lain. Kelebihan-kelebihan kita begitu banyak, saudaraku. Kita belajar daripada kehidupan jemaat pertama, mereka gunakan segala kelebihan itu. Ada sensitivity terjadi dalam hidup mereka. Saat mereka melihat orang lain susah, saudaraku, ada inisiatif yang mereka ambil untuk menolong orang yang susah. Saudaraku, dalam kita menolong orang lain, saudaraku, bukanlah berkata tentang berapa banyak harta kekayaan kita barulah kita mulai menolong seseorang itu. Tidak, saudaraku. Ini terjadi, saudaraku, ketika Kristus hidup di dalam diri kita, dalam hati kita, dan kita mulai melihat orang lain. Dan kelebihan kita itu, saudaraku, kita dapat guna pakai menolong orang-orang yang susah. Saudara, saya sangat diberkati oleh beberapa pelayanan selama pandemik ini. Apa yang saya lihat, saudaraku, begitu banyak orang-orang yang saya lihat, saudaraku, berkata soal kekayaan. Tidak juga mereka orang yang begitu kaya, namun sederhana. Tapi mereka, saudaraku, begitu senang berbagi. Apa yang ada pada mereka, saudaraku, mereka berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Dan selain itu, saudaraku, mereka sanggup, saudaraku, berusaha melalui kemahiran yang ada pada mereka, saudaraku, untuk menghubungi orang-orang lain yang punya kelebihan, yang punya harta kekayaan. Kemahiran untuk berkata-kata mereka guna pakai untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, supaya orang yang susah juga dapat ditolong. Ini yang dilakukan selama kita berada di dalam suasana yang sangat sukar. Dan ada yang sanggup, saudaraku, meluangkan waktu berbagi makanan. Bukan berarti mereka adalah orang yang kaya, yang sudah punya kelebihan, tidak. Tapi mereka dapat melakukannya, saudaraku, karena mereka punya sensitivity dalam hal melihat kepentingan orang lain. Saudara, berapa besarkah sensitivity yang ada di dalam hidup kita pada hari ini? Kalau itu ada, saudaraku, mari kita mulai tingkatkan itu dalam hidup kita. Dan hal yang kita pelajari di sini, mereka tidak fokus pada diri sendiri.
Mereka lihat kepentingan orang-orang yang ada di community mereka. Saudara, bukan hanya kita melihat kepentingan yang berkaitan dengan perut saudaraku, tapi kita juga harus melihat kepentingan keselamatan jiwa orang-orang yang ada di community kita. Berapa kerapkah kita mulai berdoa bagi orang-orang yang ada di community kita, yang memerlukan Kristus dalam hidupnya? Adakah kita mulai berdoa untuk mereka? Adakah kita mulai mengungsikan perkataan-perkataan firman kepada mereka? Adakah kita mulai bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang telah menyelamatkan kita, dan memberitakan Kristus kepada mereka melalui kesaksian ataupun melalui perbuatan kita? Inilah saudaraku yang kita dapat pelajari. Ada kekuatan rohani yang terjadi di dalam kita saudaraku, melawan sifat mementingkan diri sendiri. Saudara, banyak hal-hal yang menarik perhatian kita untuk membuat kita melihat diri sendiri, saudara, berbanding melihat hal-hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi perlu kita, saudaraku, memiliki kekuatan firman dan Roh Kudus untuk melawan sifat mementingkan diri ini, saudaraku. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ketika otoriti firman dan Roh Kudus hidup di dalam gerejanya di sepanjang zaman, saudaraku, yang ketiga, kita lihat daripada gereja yang pertama di Yerusalem, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Wow. Manfaatkan masa atau waktu untuk menyembah Tuhan. Dalam ayat yang ke-46 dikatakan di sana, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari, saudaraku. Bukan hari Rabu dan hari Ahad, saudaraku, ataupun subuh Sabtu. Tapi tiap-tiap hari, saudaraku, mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Bayangkan, saudaraku, tiap-tiap hari Tuhan menghantar jiwa baru, Tuhan menghantar jiwa baru. Kalau kerinduan ini kita terapkan dalam pelayanan gereja Tuhan di SIB City Life Church, saudara dapat bayangkan, setiap hari, saudaraku, ada orang baru masuk dalam perkumpulan kita, masuk dalam gereja untuk mencari wajah Tuhan. Bukankah itu sesuatu sukacita yang begitu besar untuk Tuhan, saudaraku? Saudara, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Saudara, kita bersyukur, saudaraku, karena dalam hidup kita, saudaraku, bahkan dalam negara kita, saudaraku, kita punya kesempatan, mempunyai kebebasan untuk terus menyembah Tuhan. Apakah kita manfaatkan kesempatan kita untuk menyembah Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini? Setiap kesempatan itu, saudaraku, mereka manfaatkan untuk hidup bagi Tuhan. Setiap kesempatan, saudara. Hari-hari ini, saudaraku, begitu banyak orang-orang mempersia-siakan masa kesempatan mereka hidup bagi Tuhan, saudaraku. Yang lebih banyak itu hidup bagi dosa, saudaraku. Saudara, berapa banyak jiwa yang sudah menuju ke ambang penghukuman kekal itu, saudaraku. Karena apa? Karena tidak lagi punya kerinduan
untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, kesempatan untuk menyembah Tuhan ini bukan hanya berkata tentang kita datang di ibadah hari Ahad, saudaraku, kita menyembah Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan. Hidup dalam menyembah Tuhan ini, kesempatan menyembah Tuhan ini adalah kehidupan kita yang 24 jam dan setiap hari, saudaraku, itu memuliakan Tuhan. Itulah artinya, saudaraku, hidup menyembah Tuhan. Saudara, dimanapun jemaat yang pertama ada, saudaraku, mereka senang menyembah Tuhan. Sehingga dikatakan tiap-tiap hari, saudaraku, ada saja persekutuan doa mereka. Ada saja program mereka untuk mencari wajah Tuhan. Menyanyi, saudaraku. Mendengar firman, saudaraku. Saudara, hari-hari ini, apakah kehidupan kita diwarnai dengan firman? Apakah kehidupan kita diwarnai dengan puji-pujian yang menyegarkan jiwa kita? Ataupun, saudaraku, jiwa kita, pikiran kita diisi dengan lagu-lagu yang berunsur kekecewaan, yang hanya berunsur sesuatu yang mungkin, saudaraku, tidak memberi harapan. Tapi lain dengan orang yang percaya, saudaraku, yang ada di Yerusalem ketika itu. Mereka terus menyembah Tuhan. Mereka terus mencari wajah Tuhan yang dapat menguatkan mereka, saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, saudaraku. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu mencabar, saudaraku, mereka mencari wajah Tuhan. Saudaraku, mereka bukan mencari hal-hal yang lain. Mereka mencari Tuhan, saudaraku. Mereka benar-benar memanfaatkan waktu untuk menyembah Tuhan. Sehingga, saudaraku, wujudlah satu koinonia di kalangan mereka. Persekutuan yang erat di kalangan mereka dan di antara jemaat dan Tuhan, saudaraku. Itulah yang terjadi, hubungan yang begitu kuat, yang mana, saudaraku, mereka dapat menguatkan iman satu dengan yang lain. Saudara, hubungan yang kuat harus terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku. Dalam community kita, saudaraku. Dalam pelayanan Tuhan, saudaraku. Supaya melaluinya, saudaraku, kita akan mengalami pertumbuhan rohani secara konsisten dalam hidup kita. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sebagai mengakhiri khotbah ini, saudaraku, dikatakan orang percaya hanya dapat bertahan dan berdiri teguh dalam iman percayanya ketika otoriti firman mengambil tempat yang utama dalam hidupnya. Dan melalui otoriti firman saja kita dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis dan segala kejahatan yang coba iblis taburkan di tengah-tengah kita. Saudara, ketika kuasa atau otoriti firman, saudaraku, mengambil tempat yang utama dalam hati kita, dan seterusnya, saudaraku, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka, saudaraku, tidak ada lagi ruang bagi iblis yang coba memporak-porandakan persekutuan kita ataupun kehidupan kita. Oleh karena kuasa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Roh Kudus itu juga berkata tentang Yesus Kristus sendiri, saudaraku, yang dapat bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat memberi kemenangan kepada kita, saudaraku. Yang dapat memberi sukacita, damai, harapan dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi jemaat sekalian. Mari kita datang dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat firman-Mu pada hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang sempat mendengar firman pada hari ini, dan orang-orang yang mendengar firman ini Bapa di sorga. Setelah ini, kami percaya Bapa di sorga, perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup, yang berkuasa,
yang dapat mengubah kehidupan setiap orang yang menerimanya dengan iman. Oleh itu Bapa di sorga, kiranya berkat pemberitaan firman ini Tuhan, terus menguatkan iman kami, menyegarkan rohani kami, supaya kami semakin kuat, semakin setia, berdiri teguh dalam iman percaya kami, dalam kami mengikuti Yesus Kristus, selama kami masih hidup di atas permukaan bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat kesempatan ini. Mohon berkat-Mu Bapa di sorga untuk jemaah sekalian, bagi mereka yang begitu berkomitmen, yang terus setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church, melalui pertolongan doanya Tuhan, melalui sumbangan, baik itu persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih untuk pelayanan Tuhan di gereja-Mu SIB City Life Church. Tuhan, kami yakin berkat-Mu telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Hamba juga mohon berkat penyertaan-Mu buat jemaat sekalian dalam tugas pekerjaan dalam minggu seterusnya Tuhan. Lindungi kami Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami dijauhkan daripada segala bahaya sakit penyakit, rencana jahat manusia, agar kami sentiasa selamat oleh karena tangan kuasa Tuhan yang menopang kami, yang melindungi kami. Keluar masuk kami Tuhan, Engkau yang menjaganya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Demikian penyampaian firman Tuhan kali ini. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Pastor David atas firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Firman Tuhan yang pasti memberkati kita, bukan? Tetap bersemangat bersama dengan Tuhan. Ada beberapa info yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, untuk persembahan dan persepuluhan, dan juga janji iman ataupun pemberian dana kebajikan, Anda boleh salurkan ke akaun gereja atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield di nombor 314-643-4014. Setelah selesai membuat transaksi, Anda boleh sertakan ataupun berikan resit tersebut kepada bendahari gereja, iaitu Puan Margaret. Kepada jemaat yang ingin dibaptis, Anda boleh berikan nama kepada admin gereja, iaitu saya, Brother Roni, dan kami akan maklumkan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Itu saja info yang ada pada minggu ini. Nah, pastinya berita gembira untuk kita semua, bukan? Kebenaran rentas negeri telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita. Nah, nasihat daripada saya untuk kita semua, jangan lupa 2 dos harus ada, dan jangan lupa SOP kena ikut dan satu pantun daripada saya, rentas negeri tak dibenarkan, nak beli tiket balik kampung, kena rindu kampung alaman, SOP jangan pura-pura lupa Sekian saja pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.